Anggota Komisi Pemilihan Umum Agus Melas mengatakan komposisi pemilih dalam pemilu 2024 akan didominasi kelompok usia muda. Jumlah kelompok ini disebut mencapai 60% dari total pemilih suara sah dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Agus menyampaikan data pemilih dalam pemilihan umum berasal dari Gen Z dan milenial. Buruh menyatakan tidak akan mengarahkan dukungan kepada capres-cawapres manapun pada kontestasi Pilpres 2024. Sikap Partai Buruh yang tidak berpihak di Pilpres karena tidak adanya dukungan dari seluruh pasangan calon terhadap Serikat Buruh. Warga Star Borneo 7 lakukan golput, TPS pun sepi pemilih. Hal itu dilakukan karena warga menolak untuk dipindahkan memilih di Kubu Raya. Beginilah kondisi TPS 018 yang terletak di Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang yang sepi pemilih. Pemilu adalah momen penting untuk menentukan masa depan bangsa. Tapi, tahukah kamu, banyak memilih golput alias golongan putih. Golongan putih atau biasa disebut golput adalah istilah politik ketika seseorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin. Atau bisa juga peserta yang datang bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir. Pada pemilu periode ini, jumlah persentase mahasiswa yang golput sebanyak 19,1%. Angka tersebut menandakan banyaknya perilaku golput di kalangan mahasiswa Poltekkes Universitas Tasikmalaya. Golput menyebabkan dampak yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan bangsa dan negara. Beberapa dampak golput yaitu terpilihnya calon yang tidak kredibel, pembangunan terhambat, tidak berdemokrasi dalam pesta demokrasi, merugikan negara, serta potensi manipulasi suara. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa alasan mahasiswa Poltekkes Universitas Tasikmalaya tidak melaksanakan hak pilihnya atau golput. Yang pertama, mereka tidak terdaftar di DPT setempat. Yang kedua, kendala akses dan waktu. Yang ketiga, ketidakcocokan akan semua paslon dengan visi misi dan sikapnya. Yang keempat, mereka tidak mengetahui bahwa pemilihan bisa dipindahkan karena mereka telah mengetahui informasinya. Berikut adalah beberapa cara mengatasi perilaku golput. Yang pertama, yaitu cara mengatasi jika tidak terdaftar di DPT atau data pemilih tetap, itu dengan mengunjungi DPT online, dengan mengunjungi web di bawah ini. Pastikan data diri sudah benar dan lengkap, kemudian kunjungi PPS atau panitia pemilihan suara di kelurahan atau desa tempat tinggal. Lalu bawalah KTP dan KK sebagai bukti. Kedua, ikuti langkah-langkah berikut. Kasus 1, jika terdaftar di DPT tapi data diri salah, laporkan kepada PPS dengan membawa KTP elektronik dan KK. Petugas PPS akan membantu memperbaiki data diri di DPS daftar pemilih. Sementara, tunggu pengumuman perbaikan DPT dan cek kembali di DPT. Kasus 2, jika belum terdaftar di DPT, laporkan kepada PPS dengan membawa KTP elektronik, KK, dan bukti pendukung lainnya. Misalnya surat keterangan dan domisili. Petugas PPS akan membantu memasukkan data ke dalam DPS. Tunggu pengumuman penetapan DPT dan cek kembali di DPT. Hal penting yang harus diingat, jangan lupa untuk melakukan pengecekan dan pelaporan paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal penting harus diingat adalah jangan lupa melakukan pengecekan dan pelaporan paling lambat 14 hari sebelum pemilihan suara. Tips memilih pasangan calon yang baik dan benar. Yang pertama, Anda harus mengetahui visi dan misi setiap paslon. Yang kedua, Anda harus mengetahui rekam jejak setiap paslon. Yang ketiga, Anda harus memilih dengan hati nurani, jangan ada tekanan dari pihak lain. Selanjutnya adalah tata cara dan prosedur untuk mengajukan pindah memilih. Yang pertama, datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, atau bisa juga di KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, persiapkan kartu identitas seperti KTP dan kartu keluarga, serta alasan pindah memilih seperti surat keterangan sedang berkuliah atau surat sedang
bekerja di suatu instansi tertentu. 3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan dan masuk di daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang keempat, pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir surat pindah memilih. Dengan begitu, kalian sudah resmi pindah tempat pemilihan suara. Saya Asep Ismawan, Ketua KPU Kota Tasikmalaya. Dengan ini mengajak semua Gen Z dan milenial untuk ikut serta menyukseskan pemilu kada di tahun 2024. Salah satu bentuk partisipasi kawan-kawan dan sahabat Gen Z dan milenial itu adalah datang ke TPS dan memilih siapapun yang menjadi pilihan kawan dan sahabat. Karena pilihan kawan-kawan dan sahabat semua akan menentukan masa depan Kota Tasik setidak-tidaknya untuk 5 tahun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama tolak golput dan ciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Yang suara itu jangan sia-siakan hak pilihmu. Your vote is matter. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari tolak dan katakan tidak untuk golput. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.